Begini Bu Dewi, dalam beberapa hari ini saya merasakan bahwa anak-anak ini memikirkan atau ada juga yang kalau tahu ini apa sih yang membuat saya ini apa Benar sekali Pak Ali, memang akhir-akhir ini banyak sekali yang saya lakukan. Terlihat ya Pak ya, di wajah saya. ya sangat terlihat sekali. Oke, jadi saya tuh akhir-akhir ini ya ada keresahan, kerisauan, ingin sekali meningkatkan kompetensi saya itu dalam mengelola kelas Pak. Jadi saya tuh merasa selama ini saya belum puas dengan kompetensi pengelolaan kelas yang saya miliki. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit atau di hari-hari yang tidak menyenangkan itu tadi apa sih yang bisa saya lakukan? Ya, mungkin keresahan saya nih Pak. Jadi namanya seorang guru itu kan memang harus hadir di kelas, mendampingi anak untuk belajar dan sebagainya. Tetapi tidak kita pungkiri Pak, kalau namanya tugas guru itu kan tidak hanya mengajar. Ada kegiatan-kegiatan lain yang seperti rapat, akhirnya harus merelakan jam mengajar. Kemudian kayak seperti tadi tuh Pak, saya ada kegiatan latihan paduan suara untuk kegiatan hari Rabu. Jadi luar biasa itu menguras energi, harus berlarian ke sana kemari. Nah, jadi mau tidak mau pengelolaan kelasnya itu menjadi sedikit terabaikan. Jadi saya tuh ada merasa bersalah lah dengan anak-anak. Jadi kemarin ditinggal, ini ditinggal, seperti itu. Tapi saya berusaha untuk membagi waktu, gitu Pak. Berarti ingin meningkatkan Ibu Dewi dalam Iya betul Pak. Jadi saya tuh ingin sekali menciptakan kelas saya yang lebih kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa saya itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan tentunya merasa bahagia ketika saya berada di kelas. Seperti itu Pak. bagus sekali itu, hebat. Ibu punya gagasan seperti itu. Mungkin setelah Ibu punya gagasan seperti itu, apa sih tujuannya? Kemudian yang ingin Ibu capai ketika nanti bisa mengelola kelas itu dengan baik. Oke, jelas yang pertama saya menginginkan kelas-kelas saya itu 5 kelas yang saya ajar itu lebih kondusif Pak. Jadi mereka itu bisa mengetahui tanggung jawab yang mereka miliki. Ya, ketika guru tidak ada di kelas itu bukan berarti anak bisa ramai sendiri, ramai seenaknya, akhirnya mengganggu kelas yang lain. Yaitu saya mengharapkan seperti itu. Tentunya tujuan yang berikutnya adalah saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya, sehingga siswa saya itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan tentunya akan rasa happy ketika saya masuk di dalam kelas. Kalau begitu, terus selama ini yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk mencapai tujuan itu apa?
Jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak Ali. Semua metode pembelajaran itu ya beberapa sudah saya terapkan lah. Ya, tetapi memang ada beberapa yang masih belum saya menemukan keefektifannya. Gitu Pak Ali. Oh gitu ya. Apa yang menjadi tantangan buatan Oke, ya namanya anak kelas 7 nih Pak, karena kan saya mengajar kelas 7 sekarang. Namanya anak kelas 7 itu kan peralihan dari anak SD ke jenjang sekolah menengah pertama. Itu kan masih aktif-aktifnya anak ya Pak. Jadi ketika saya sedang mengajar, anak-anak itu ada yang berbicara sendiri. Ini terutama anak laki-laki. Jadi sering saya ingatkan, tolong bisa diam sebentar, ibu akan menjelaskan, tolong perhatikan. Ketika ingin berbicara nanti ada waktunya, ada saatnya. Jadi hampir di semua kelas saya merasakan itu. Berarti begitu ya Bu ya. Coba sekarang Ibu resapi lah. Apa sih yang Ibu Dewi butuhkan ketika ingin mencapai tujuan itu biar anak itu menjadi tenang? Kira-kira apa yang Ibu Dewi butuhkan? Oke, kalau menurut pribadi saya tentunya membutuhkan strategi mengajar yang tepat Pak Ali. Saya bisa mengendalikan murid-murid saya itu yang suka berbicara sendiri ketika saya sedang menyampaikan materi. Jadi saya benar-benar membutuhkan strategi ini. Suka, berarti siswa berbicara sendiri yang pertama. Kita perlu memahami apa sih penyebab dari siswa itu jika berbicara sendiri setelah pembelajaran itu berlangsung. Apakah karena memang mereka tidak memahami materinya, atau bahkan mereka bosan, atau apakah mereka itu minta perhatian sama ibu. Nah itu kira-kira yang mana? Mungkin mereka kategori yang masih belum memahami materi Pak. Jadi memang ada beberapa materi itu yang cakupannya sangat banyak. Contohnya kemarin itu ada materi di bab 2 itu tentang puisi rakyat dan puisi lama. Nah sekarang ini kan sudah era modern guys. Ketika saya mengajarkan puisi lama, puisi rakyat itu tuh anak susah connect. Apalagi kan ketika ayo anak-anak kita belajar tentang jenis-jenis sastra, wah mereka kan sulit untuk memahami itu. Bahkan ketika saya anak-anak, apakah kalian tahu cerita tentang Malin Kundang, Siti Nurbaya, itu mereka apa itu ya, karena mungkin bukan eranya mereka seperti itu. Jadi untuk pemahaman materinya mereka masih kurang. Berarti untuk pemahaman materi Bu ya. Nah jika demikian tuh apa yang muncul dalam pikiran Ibu ketika wah berarti anak ini kurang bisa memahami materi? Yang muncul dalam pemikiran Ibu apa itu? Kalau menurut saya sih, saya harus bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, tentunya lebih menarik kepada siswa, dan saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Pak Ali, agar siswa tidak bosan. Mungkin misalnya dengan materi puisi lama, puisi rakyat ini, saya menampilkan membawakan karya sastranya, mungkin bukunya, ya kan seperti itu. Atau mungkin dibuat game, nah itu mungkin akan lebih menarik. Selain metode yang Ibu Dewi ungkapkan tadi, mungkin pembelajaran yang bervariatif juga yang ada Pak. Jadi tentunya saya akan mencoba untuk melakukan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, bisa dengan tutor sebaya, karena saya melihat murid saya ini kan memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika ada siswa yang lebih cepat menangkap materi, saya memanfaatkan tutor sebaya ini untuk membantu teman yang merasa kesulitan. Jadi saya memberikan kesempatan bagi murid saya memiliki kelebihan itu untuk bisa berkolaborasi bersama temannya. Berarti selain itu kalau boleh memberi masukan, kita juga perlu memberikan penguatan yang positif kepada siswa ketika siswa yang tidak berbicara tadi. Jadi kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam ketika waktu belajar dilaksanakan.
Gitu Bu Dewi. Betul Pak Ali, saya juga sepakat. Karena memang namanya pujian, penghargaan itu kan tetap harus kita berikan. Tetapi jangan sampai murid yang kita berikan penghargaan ini mereka terlena. Wah, aku disanding gitu. Iya, betul. Betul Sekali. Nah, bagaimana Bu Dewi sekarang? Apakah Bu Dewi sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Dewi lakukan? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah memiliki sedikit gambaran langkah apa nantinya yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya itu. Terima kasih. Baiklah Bu Dewi, saya rasa kita sudah selesai. Silakan Bu Dewi untuk mengimplementasikan strategi tersebut, pembelajaran yang berinovasi, menarik, berpusat pada siswa, dan beritahu saya hasilnya ketika terlaksana. Begitu Ya. Bu Dewi ya. Siap Pak Ali. Terima kasih atas waktunya Pak Ali sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita nih terkait masalah yang saya hadapi. Dengan adanya diskusi ini, saya menjadi lebih bersemangat Pak Ali untuk bisa mewujudkan strategi pembelajaran yang tepat untuk murid saya. Insya Allah saya akan melakukannya Pak. Sama-sama Bu Dewi akan melanjutkan pekerjaan saya di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit Pak Ali.